Udah ribuan tahun ya, ada satu nama yang kayaknya nggak pernah berhenti bikin kita penasaran. Atlantis. Kalian tahu kan, peradaban super legendaris yang katanya sih lenyap di telan samudra. Tapi pertanyaannya, di mana sih lokasinya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah salah satu teori yang paling wow, paling provokatif. Teori ini bilang kalau benua yang hilang itu bukan di Atlantik, bukan juga di Mediterania, tapi di tempat yang mungkin nggak pernah kalian sangka. Tepat di halaman belakang kita sendiri. Oke, jadi pertanyaan ini tuh udah melahirkan ratusan, mungkin ribuan teori ya. Lokasinya udah ditebak di mana-mana. Ada yang bilang di Santorini, Yunani, ada yang bilang di Bahama, Karibia, macam-macam deh. Tapi selalu ada tapinya. Setiap lokasi yang diajukan itu kayaknya selalu gagal memenuhi semua syarat. Selalu aja ada potongan puzzle yang nggak pas, ada detail yang kok gini ya. Sampai akhirnya muncul satu kandidat baru yang super berani, yang akunya bisa menjawab semua teka-teki ini. Nah, sumber utama kita buat pembahasan kali ini adalah buku ini nih, Atlantis Nusantara, karya Ahmad Y. Samanto. Yang bikin buku ini keren banget itu pendekatannya. Dia tuh nggak cuma asal nunjuk satu lokasi, tapi bener-bener membangun kasus kayak detektif. Buktinya ditarik dari mana-mana, geologi, mitologi kuno, bahkan sampai ke DNA. Yuk kita kupas bareng-bareng argumennya satu persatu. Oke, buat memulai investigasi kita harus balik ke satu-satunya, sebut saja saksi mata yang kita punya, filsuf Yunani Plato. Ya, cuma dia sumbernya. Dalam tulisannya, dia ninggalin serangkaian petunjuk. Ini satu-satunya peta harta karun otentik yang kita pegang. Setiap detailnya, dari geografi sampai budayanya itu jadi kunci. Nah, buku Atlantis Nusantara ini pakai semua petunjuk itu sebagai fondasi buat membangun argumennya. Ini nih, ini bagian yang luar biasa penting dari Plato sendiri. Dia tuh secara nggak langsung bilang, nama-nama yang gue sebutin ini tuh cuma terjemahan loh. Nah, buku ini langsung nangkep poin itu. Argumennya, kalau kita cuma fokus sama nama Atlantis atau nyari pilar Hercules di Selat Gibraltar doang, ya kita bisa jadi salah alamat dari awal. Kita harusnya nyari makna di balik nama-nama itu, bukan cuma namanya doang. Oke, jadi yuk kita pakai kriteria dari Plato ini sebagai semacam checklist buat investigasi kita. Buku ini dengan sangat sistematis ngetes satu lokasi spesifik di bumi pakai setiap poin yang ditinggalin Plato. Kita lihat ya, apa aja poin-poin kuncinya. Coba deh kalian lihat betapa detailnya petunjuk Plato ini. Dia nggak cuma bilang ada pulau tenggelam, tapi dia gambarin sebuah benua dengan aktivitas vulkanik, ada gajah, iklimnya tropis super subur, dan kaya banget sama logam mulia. Ini bukan deskripsi yang ngawang-ngawang kan? Ini tuh kayak serangkaian sidik jari yang spesifik banget. Nah, menurut buku ini, cuma ada satu tempat di muka bumi yang cocok sama semua sidik jarinya. Nah, ini dia klaim paling beraninya. Kata penulisnya, lokasi-lokasi populer lain kayak di Atlantik atau Mediterania itu mungkin cocok sama satu atau dua syarat, tapi nggak pernah semuanya. Buku ini mengklaim cuma ada satu kandidat yang bisa centang semua kotaknya. Sebuah wilayah yang selama ini sebenarnya ada di depan mata kita, tapi terlupakan oleh sejarah. Dan inilah dia tersangka utamanya. Buku ini menunjuk langsung ke Asia Tenggara, ke sebuah benua purba yang sekarang sebagian besarnya udah di bawah air. Para ahli geologi modern menyebutnya paparan Sunda atau Sundaland. Biar kebayang, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akhir zaman es. Waktu itu, permukaan laut di seluruh dunia itu jauh lebih rendah, kira-kira 100–150 meter di bawah level sekarang. Coba bayangin, Laut Jawa dan Laut Cina Selatan yang kita tahu sekarang, itu dulunya daratan kering. Sebuah benua raksasa yang nyambungin Sumatera, Jawa, dan Kalimantan jadi satu daratan utuh. Nah, itulah yang disebut Sundaland. Dan peta ini, wah, ini nunjukin argumen utamanya dengan jelas banget. Jadi bencana yang menenggelamkan Atlantis itu menurut teori ini bukanlah gempa dahsyat dalam semalam, tapi sebuah banjir besar, terbesar dalam sejarah manusia modern, naiknya permukaan laut secara gila-gilaan di akhir zaman es yang pelan-pelan tapi pasti menelan sebuah peradaban. Jadi, biar jelas ya, keberadaan Sundaland itu sendiri bukan teori loh, itu fakta geologis. Pertanyaan sesungguhnya yang dilempar buku ini adalah siapa yang tinggal di sana sebelum benua itu tenggelam, dan apakah peradaban mereka inilah yang kemudian dikenang dunia sebagai Atlantis? Oke, nunjuk lokasi itu gampang. Tapi ngebuktiinnya itu cerita lain. Sekarang kita masuk ke bagian forensiknya nih. Buku ini ngumpulin semua jejak yang tersisa.
mulai dari sidik jari geologis sampai gema-gema mitos yang bertahan ribuan tahun di seluruh dunia. Jadi buku ini tuh nyusun argumennya bener-bener kayak kasus di pengadilan, nampilin bukti dari berbagai bidang ilmu. Kita bakal lihat gimana setiap kategori ini dipakai buat nguatin klaim utamanya. Sundaland adalah Atlantis. Setiap bukti ini, kata penulisnya, adalah kepingan puzzle dari sebuah gambar besar yang hilang. Pertama, kita lihat sidik jari geologisnya. Plato bilang Atlantis itu hancur karena gempa bumi dan banjir dahsyat. Nah, Indonesia modern, yang sebenarnya adalah puncak-puncak gunung dari benua Sundaland yang tenggelam, itu kan letaknya pas banget di cincin api Pasifik. Ini, klik, cocok banget sama deskripsi Plato tentang negeri yang dihancurkan bencana alam. Di sini, kekuatan alam semacam itu bukan mitos, tapi ya emang bagian dari kehidupan sehari-hari. Lanjut ke arkeologi. Buku ini nunjukin situs-situs yang sampai sekarang bikin para sejarawan garuk-garuk kepala. Contohnya, Gunung Padang, struktur piramida yang beberapa penelitian bilang umurnya bisa puluhan ribu tahun. Gila kan? Terus ada relief aneh di Candi Ceto yang kayaknya nggak nyambung sama cerita Hindu-Buddha pada umumnya. Plus, ada artefak perunggu di Pasemah yang nunjukin teknologi logam yang udah maju banget buat zamannya. Nah, penulisnya nanya, jangan-jangan ini semua adalah sisa-sisa dari peradaban induk yang hilang itu? Sekarang kita masuk ke gema mitologisnya. Coba pikirin deh, gimana ceritanya dua peradaban yang kepisah Samudra Pasifik, bangsa Maya di Amerika Tengah dan Hindu di Asia, bisa sama-sama nyembah dewa berkepala gajah? Aneh kan? Nah, buku ini berargumen kalau ini tuh bukan kebetulan. Ini adalah gema dari ingatan bersama tentang sebuah peradaban leluhur di mana gajah, ingatkan yang disebutin Plato, adalah hewan yang super penting. Coba deh lihat relief dari Sumeria kuno ini. Penulis buku ini ngajak kita buat perhatiin gelang yang dipakai sama sosok-sosok di situ. Terus dia bandingin sama patung yang ada di Jawa. Apakah ini bukti yang 100% kuat? Mungkin nggak. Tapi buku ini pakai ini buat ngasih gambaran tentang adanya jaringan pelayaran global kuno dengan Sundaland sebagai pusatnya yang nyuplai sumber daya ke seluruh penjuru dunia. Bahkan, argumen buku ini nyampe ke genetika. Dan ini hipotesisnya lumayan spekulatif ya. Dia ngelihat kalau golongan darah O yang katanya paling tua, itu sering banget ditemuin di populasi-populasi kuno kayak Basque, Celt, dan juga di Polinesia sama Indonesia. Nah, buku ini berteori, ingat ya, ini teorinya, bahwa ini bisa jadi jejak biologis dari orang-orang Sundaland yang selamat terus menyebar ke seluruh dunia. Wah, ini ide yang provokatif banget, yang seolah-olah nyambungin kita semua ke satu asal-usul yang sama. Pada akhirnya, argumen buku ini tuh lebih dari sekedar nyari lokasi. Ini tentang mengklaim kembali sebuah warisan. Teorinya, Atlantis Nusantara ini bukan cuma satu kerajaan biasa di antara kerajaan lain, tapi dia adalah peradaban induk, sumber dari mana semua peradaban besar dunia lainnya muncul. Dan ini adalah klaim paling gila dalam buku ini. Globalisasi pertama di dunia itu nggak terjadi di zaman modern, tapi di zaman es. Menurut teori ini, para pelaut dari Sundaland lah yang nyebarin cetak biru peradaban ke seluruh dunia. Dari cara bikin piramida sampai ilmu astronomi. Artinya apa? Artinya Mesir, Sumeria, bahkan Maya itu bukan pencipta asli, tapi mereka adalah pewaris pengetahuan dari satu sumber yang hilang, Sundaland. Jadi pesan utamanya itu sebenarnya adalah ajakan buat kita merevisi total pemahaman kita tentang sejarah. Coba pikir, kalau teori ini benar, berarti pusat inovasi dunia kuno itu bukan di Mediterania atau Timur Tengah, tapi di Asia Tenggara. Ini adalah klaim yang benar-benar secara fundamental mengubah alur cerita sejarah peradaban manusia. Dan inilah pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan. Kalau seandainya teori dalam Atlantis Nusantara ini ada benarnya, berarti hampir semua yang kita tahu tentang sejarah awal manusia harus ditulis ulang. Itu artinya ada satu babak raksasa dalam kisah perjalanan manusia yang hilang total. Kira-kira apa lagi ya yang belum kita ketahui tentang masa lalu kita, yang mungkin masih tersembunyi di dasar lautan? Pertanyaan itu saya serahkan kembali ke kalian.